bukan satu dua cerita tentang korban pinjol. Sejak maraknya fintech yang menggunakan skema peer-to-peer lending alias pinjol, cerita sedih, marah, dan ironi tentang mereka yang diancam dan dilecehkan bermunculan. Industri pinjol muncul atas niat baik membantu masyarakat yang membutuhkan akses permodalan, tapi tak bisa menikmati layanan perbankan. Istilah kerennya unbankable. Dengan layanan yang cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Niatnya sekaligus melawan rentenir bin lintah darat, tapi kenyataan tak seperti yang diharapkan. Ini mirip cerita tentang jebakan yang indah terlihat di awalnya saja. Niat baik tanpa aturan dan penegakan aturan yang baik, pasti akan ada pihak yang dirugikan. Dalam kasus kredit macet pinjol, risiko perusahaan dikontribusikan ke bunga yang relatif tinggi dibanding bunga perbankan. Belum lagi soal pinjol ilegal yang meski dilarang tetap bermunculan, bahkan pelaku yang sama terindikasi gonta-ganti nama. Setelah dilarang OJK, ini bisnis yang menguntungkan. Rentenir bin lintah darat era digital, demi rupiah, mereka tak peduli kehormatan para nasabah. Setelah Presiden bicara, kemudian Kapolri memerintahkan pemberantasan pinjol ilegal. Rabu 13 Oktober, polisi menggerebek sebuah ruko di Jakarta Barat yang berfungsi sebagai tempat pinjol. 56 orang ditangkap. Ini aksi keren dari penegak hukum. Cuma kalau bisa, jangan dilakukan setelah korbannya banyak berjatuhan. Jangan terlambat. Di sisi lain, masyarakat perlu memahami betul risiko dari pinjaman, termasuk pinjaman online yang sekarang marak. Ini bukan tentang pinjol legal atau yang ilegal, tapi tentang butuh atau tidak butuh meminjam uang. Menghitung bunga pinjol yang tinggi dan bisa dihitung harian, belum lagi kalau telat bayar, ada denda dan ada bunga berbunga. Itu kan akan sangat memberatkan masyarakat yang unbankable itu. Masih ingat kan? Cerita tentang rentenir dan lintah darat yang bunganya bisa mencekik leher para korban. Yang pertama mengenai edukasi ya, masyarakat kita pada saat butuh dana dia tidak periksa dulu legalitasnya, ada link di SMS contohnya, dia langsung isi datanya, kemudian meminjam dan terjebak. Yang kedua memang karena kesulitan ekonomi, karena ada juga masyarakat kita yang sudah tahu itu ilegal, yang memaksakan diri juga. Kita lihat contohnya, masyarakat yang meminjam sampai 23 ya, yang tadi di Wonogiri, dan juga masyarakat yang meminjam sampai ada 141 pinjol ilegal. Yang sudah menyadari bahwa itu memang ilegal, tetapi memaksakan diri dengan sistem gali lubang tutup lubang.